Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acep Abdul Jabar, Program Studi Administrasi Pendidikan STKIP Muhammadiyah Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Sebelum lanjut, ada beberapa hal yang akan dibahas mengenai pengertian keselamatan dan kesehatan kerja, aturan keselamatan dan kesehatan kerja, peranan perusahaan dan karyawan dalam keselamatan kerja dan kesehatan, faktor penyebab timbulnya kecelakaan kerja, prinsip pencegahan dan kecelakaan kerja, tanggung jawab dan keselamatan kerja, serta pengamanan keselamatan dan kesehatan kerja. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah pengawasan terhadap orang, mesin, material, dan metode yang mencakup lingkungan kerja agar pekerja tidak mengalami cedera. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 Pasal 2, tercantum tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atau keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia. Aturan keselamatan dan kesehatan kerja. Di Indonesia, aturan keselamatan dan kesehatan kerja diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, di mana sistem tersebut harus diterapkan pada perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 orang karyawan atau mempunyai tingkat potensi yang tinggi. Sistem manajemen ini tidak hanya mengatur karyawan perusahaan, tapi juga kepada semua pihak yang terkait menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tersebut. Perusahaan yang memenuhi persyaratan di atas harus membuat rencana kesehatan dan keselamatan kerja yang penyusunannya tidak hanya melibatkan pihak perusahaan, tetapi semua pihak yang terkait seperti karyawan atau wakil pekerja, ahli terkait, dan panitia pembina. Rencana tersebut paling tidak harus berisi tujuan dan sasaran, skala prioritas, upaya pengendalian bahaya, penetapan sumber daya, jangka waktu pelaksanaan, indikator pencapaian, dan sistem pertanggungjawaban. Peran perusahaan dan karyawan dalam keselamatan dan kesehatan kerja. 1. Merancang, menyediakan, dan memelihara tempat kerja yang aman dan tanpa resiko kesehatan. 2. Mengidentifikasi potensi bahaya. 3. Menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi resiko bullying dan harassment. 4. Menyediakan fasilitas pertolongan pertama yang memadai. 5. Mengatur rencana kontingensi untuk mengatasi hal darurat. 6. Memastikan fasilitas ventilasi, suhu, penerangan, toilet, cuci, dan istirahat memenuhi standar kesehatan. 7. Menyediakan payung pelindung jika diperlukan ataupun pakaian pelindung jika diperlukan dan tanda peringatan yang memadai. Faktor penyebab timbulnya kecelakaan kerja. Faktor penyebab tersebut ada 3 hal. Yang pertama, faktor lingkungan, biasanya disebabkan oleh kondisi lingkungan dalam bekerja. 2. Faktor manusia, disebabkan oleh pengetahuan, sikap, keterampilan, dan faktor mesin, alat yang disebabkan seperti kebakaran mesin atau kebocoran. Prinsip pencegahan kecelakaan kerja. Pertama, pencegahan kecelakaan merupakan bagian yang penting dalam kegiatan pengawasan. 2. Perlu adanya kerjasama antar pihak manajemen, supervisor, dan pekerja dalam mencegah kecelakaan. 3. Adanya bimbingan dari top manajemen. 4. Top manajemen menetapkan kebijaksanaan keselamatan kerja bersama organisasi dan petugas keselamatan kerja. 5. Metode yang kerja yang mengandung manual keselamatan kerja harus diterapkan. Tanggung jawab keselamatan dan kerja. Nah, siapa yang bertanggung jawab dalam keselamatan kerja?
ada 3, yaitu pihak manajemen, supervisor, pekerja atau karyawan. Pihak manajemen memberikan bimbingan, meyakinkan pentingnya keselamatan kerja, meyakinkan informasi merupakan kepentingan, memajukan minat kerja aman. Supervisor bertanggung jawab dalam hal memperhatikan kondisi pekerja yang aman, mempunyai inisiatif, meyakinkan pekerja, mendorong dan menimbulkan minat pekerja terhadap kesejahteraan pekerja atau karyawan. Pertama, kesiapan dan minat untuk mempelajari cara kerja yang aman, mempelajari peraturan instruksi kerja, mempelajari contoh, mengusulkan cara kerja aman, melaporkan dan menghentikan pekerjaan bila mendapat kelainan yang menimbulkan bahaya. Terakhir, pengamanan, keselamatan dan kesehatan kerja ada 2. Yang pertama, gangguan keamanan seperti motif kriminal dan politik, bentuk pencurian, kebakaran, kerusakan, sabotase, dan pemogokan. 2. Aspek dan asas pengamanan. Yang pertama, preventif dengan berpegang teguh pada asas oportunitas. 2. Represif dengan berpegang pada asas legalitas, khususnya tindakan pencegahan. Nah, itu tadi pemaparan dari saya terkait kecelakaan dan kesehatan kerja. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.